Pemirsa, ratusan warga saling berdesakan demi mendapat beras bantuan di sebuah pasar tradisional Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Ya, pemirsa, warga yang khawatir tidak kebagian jatah beras gratis ini sempat membuat polisi kewalahan. Ratusan warga berkerumun dekat mobil polisi Polres Purbalingga yang digunakan mengangkut beras bantuan sosial di Pasar Segamas, Purbalingga, Jawa Tengah. Warga rela berdesakan demi mendapat beras kemasan 5 kg. Aksi warga sempat membuat polisi kewalahan. Tak sedikit warga pulang tangan kosong karena tidak kebagian. Pasalnya, dalam sekejap ratusan paket bantuan berisi beras dan sayuran habis dibagikan. Polisi menyediakan lebih 200.000 paket bantuan dan akan dibagikan tahap selanjutnya. Iya, berjuang saja pemerintah itu, sol-solan. Untuk mendapatkan beras itu? Ya, untuk keluarga, makan gitu. Oh, untuk makan keluarga itu? Ya. Terkait dengan situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Oleh karena itu, kami dari Polres Purbalingga melakukan bantuan sebanyak 2.000 paket yang nanti akan disalurkan secara bertahap. Tahap pertama yaitu sekitar 750 paket. Meski sempat diwarnai aksi saling dorong, namun pembagian berjalan lancar. Polres Purbalingga membagikan beras dan sayur mayur untuk meringankan beban warga setelah harga Pertalite dan solar naik. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Pemirsa, sejak awal bulan ini pemerintah telah menyalurkan bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai BBM sebagai kompensasi dari keputusan pemerintah menaikkan harga BBM beberapa waktu lalu. Sebesar Rp500.000 per keluarga, pemirsa, penerima manfaat KPM sudah bisa dicairkan di setiap kantor pos. Ratusan warga rela berdesak-desakan guna mencairkan BLT BBM di kantor Desa Dangder, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu pagi. Meski bersyukur mendapatkan bansos, namun warga mengaku naiknya sejumlah bahan pokok dinilai cukup memberatkan karena biaya kebutuhan sehari-hari juga ikut naik. Enggak lah, nggak cukup segitu mah. Apa-apa kan mahal, apa-apa naik. Ya bakalan cukup segitu mah 2 bulan. 323 warga desa Gempol Rejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah berdatangan ke kantor desa setempat guna mencairkan BLT BBM. Warga sangat terbantu di tengah harga kebutuhan bahan pokok yang sebelumnya sudah tinggi, ditambah lagi naiknya harga BBM membuat harga kebutuhan pokok juga ikut naik. Ya sangat membantu sekali, soalnya harga semua mahal naik, terus saya berdagang juga sangat sepi. Ya karena BBM naik, sebelum BBM naik juga semua sudah sepi, sudah semua mahal. Berbeda dengan di wilayah Ngamprah, kantor pos Ngamprah membagi waktu pembagian BLT BBM. Pagi hari warga desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, warga lanjut usia lebih dulu memperoleh bansos dana bantuan tahap pertama sebesar Rp300.000 per penerima, ditambah Rp200.000 untuk bansos BPNT, sehingga total Rp500.000 bagi warga yang terdampak. Pembayaran langsung oleh pegawai PT Pos Dalarang. Untuk mengecek apakah Anda terdaftar sebagai penerima bansos atau tidak, bisa langsung mengecek situs cekbansos.kemensos.go.id. Jika Anda tidak terdaftar, maka Anda bisa langsung mendaftar untuk mendapatkan bansos BLT BBM. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk mengetahui proses pembagian pencairan BLT, sudah bersama kami Salam Rahmat di RPtra MH Tamrin Kenari Jakarta dan Desi Juliani di kantor pos Asia Afrika Bandung, Jawa Barat. Dan pertama kita akan ke Salam Rahmat terlebih dahulu. Pemirsa, Salam, seperti apa saat ini proses pembagian BLT di sana? Ya baik, selamat siang Anggi dan juga pemirsa. Sejak awal September lalu, pemerintah resmi menggulirkan dana bantuan sosial berupa BLT BBM dan juga BLT Sembako sebagai bentuk kompensasi pemerintah terhadap naiknya harga BBM yang sudah resmi diumumkan pada Sabtu pekan lalu. Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp12,4 triliun, yang mana ini akan menyasar kepada 20,65 juta masyarakat
yang terutama adalah masyarakat kurang mampu secara finansial yang terdaftar di DTKS Kementerian Sosial, lalu juga bukan merupakan dari kalangan ASN dan juga TNI Polri, serta juga pekerja yang berpenghasilan di bawah 3,5 juta rupiah per bulannya. Dan dalam hal ini pemerintah juga bekerja sama dengan PT Pos Indonesia untuk menyalurkan dana bantuan BLT BBM dan juga BLT sembako tersebut. Dan salah satunya ini adalah di RPTRA MH Tamrin Kenari Jakarta Pusat, di mana sebanyak 375 masyarakat penerima masyarakat ini, yang mana ini sudah antri sejak pagi hari tadi pada pukul 9 untuk antri bisa mendapatkan BLT BBM dan juga BLT sembako senilai Rp500.000 dengan rincian sebagai Rp300.000 ini merupakan BLT BBM selama 2 bulan dan juga Rp200.000 merupakan BLT dari sembako yang pada bulan September ini. Dan penyaluran bansos berikutnya ini akan dilakukan pada November atau awal Desember mendatang. Dan untuk Anda pemirsa ini bisa melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah Anda terdaftar sebagai penerima bantuan sosial BLT BBM dan juga BLT sembako melalui situs cekbansos.kemensos dan juga .go.id. Namun jika belum terdaftar, Anda bisa melakukan pendaftaran secara mandiri atau mendaftar secara ke kantor pos terdekat untuk bisa mendapatkan BLT tersebut. Dan bagi Anda pemirsa yang sudah terdaftar, ini bisa melakukan mempersiapkan berkas seperti KTP dan juga KK untuk datang langsung ke tempat yang sudah disediakan. Dan saat ini kami juga sudah terhubung dengan Desi Juliani yang ada di PT Pos Indonesia di Asia Afrika Bandung. Desi, silakan dengan laporan Anda. Situasi yang berbeda di Bandung sendiri untuk hari ini untuk mencari BLT di Kota Bandung, tepatnya di PT Pos Indonesia atau kantor pos Jalan Asia Afrika. Untuk hari ini hanya diperuntukkan bagi pencairan BLT susulan. Artinya hanya diperuntukkan bagi mereka keluarga penerimaan manfaat yang belum mencairkan BLT dari jadwal yang sudah ditentukan. Di kantor pos Asia Afrika sendiri ini sudah dijadwalkan sejak 8 September kemarin. Jadi artinya dari jangka waktu 8 September hingga 11 September hingga kemarin ini bagi KPM atau keluarga penerima manfaat yang belum mencairkan BLT, ini khusus bisa dicairkan hari ini. Dan untuk hari ini sejak pagi tadi kami melihat ada sejumlah keluarga penerima manfaat atau KPM yang datang, dan dari pantauan kami ini memang tidak ada antrian ya pemirsa, karena memang tadi yang sudah saya informasikan untuk hari ini adalah khusus pencairan BLT susulan seperti itu. Dan memang di sini adalah agar prosesnya cepat, kuncinya adalah dokumen yang memang harus diperhatikan. Yang pertama adalah Anda harus menyiapkan, harus membawa fotokopi dan juga KTP yang asli beserta juga dengan kartu keluarga, maksud kami KTP, kartu keluarga yang asli dan juga fotokopi, kemudian juga surat panggilan itu juga harus dibawa pemirsa. Dan setelah itu nanti di sini petugas akan mencocokkan data, akan melakukan verifikasi termasuk juga verifikasi wajah, kemudian juga nanti akan di-scan barcode yang tercantum dalam surat panggilan beserta dengan alat pindah yang ada di petugas dari kantor pos seperti itu. Kemudian juga besarannya tadi juga sudah diinformasikan oleh rekan saya Salam, ini juga besarannya sama ya pemirsa, sekitar Rp500.000, di mana Rp300.000 ini adalah untuk BLT BBM dan Rp200.000 untuk BLT sembako. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari petugas tadi, dari total 153 kelurahan di Kota Bandung, ini baru 46 kelurahan yang terjadwal di PT Pos ini sendiri. Ini artinya prosesnya juga masih terus berjalan hingga ditargetkannya ini adalah di pekan depan. Dan tercatat dari tanggal 8 September hingga kemarin 11 September sudah ada lebih dari 12.000 keluarga penerima manfaat atau BLT yang tersalurkan kepada 12.000 keluarga penerima manfaat. Dan targetnya ini dari total keseluruhan KPM di Kota Bandung ini ada lebih dari 70.000, dan target di pekan depan akan selesai dengan alokasi antara sekitar 1.500 sampai dengan 2.000 KPM per harinya. Anggi, Pram. Ya, Desi Juliani melaporkan langsung dari kantor Pos Indonesia di Jalan Asia Afrika Bandung, dan sebelum tadi sudah rekan Salam Rahmat langsung dari Jakarta. Terima kasih rekan-rekan. Pemirsa, kenaikan harga bahan bakar minyak berdampak pada melonjaknya harga bahan pangan di pasar tradisional. Ya, Pasar Serdang di Kemayoran Jakarta, harga cabai keriting saat ini mencapai Rp80.000 per kilogram. Sedangkan di Mandailing, Natal, Sumatera Utara, harga cabai keriting cabai ini Rp110.000 per kilogramnya.
Kenaikan harga bahan pangan yang merupakan imbas naiknya harga BBM bersubsidi terjadi di Pasar Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Kenaikan terparah terjadi pada komoditi cabai merah keriting dari sebelumnya Rp50.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Untuk cabai rawit merah mengalami kenaikan Rp20.000 dari sebelumnya Rp40.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Sedangkan untuk komoditi bawang merah naik Rp3.000 dari sebelumnya Rp40.000 menjadi Rp43.000 per kilogram. Sementara tomat naik Rp1.000 dari Rp11.000 menjadi Rp12.000 per kilogram. Meroketnya harga bahan pangan kembali terjadi usai pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Tingginya harga pun berimbas pada merosotnya omset pendapatan para pedagang hingga 60% lantaran sepi pembeli. Ya, namanya ibu-ibu kan mungkin direm kalau yang biasanya beli seperempat atau berapa sekarang cuma beli goceng gitu-gitu aja sih. Ada keluhan nggak sih Bu? Pada ngeluh. Nah harapannya cepet turun aja. Tapi ada ya. Sedikit. Sampai berapa persen Bu biasanya? Ya paling berapa ya, 60-an lah. 60% ya? Kurang, orangnya pada gak mau pasar. Kenapa Bu? Karena Gak tahu, pada gak punya duit kali. Sementara di Mandailing, Natal, Sumatera Utara, harga cabai keriting kini menembus Rp110.000 per kilogram. Tingginya harga cabai keriting dikarenakan minimnya pasokan dari sentra penghasil cabai di Siborong-Borong, Tapanuli Utara ditambah mahalnya ongkos angkut pasca kenaikan harga BBM. Tidak hanya cabai, harga beras juga terus naik mencapai Rp2.000 per kilogram untuk semua jenis mulai dari IR64, C4 hingga beras berkualitas premium. Naiknya harga kebutuhan pokok dikeluhkan para ibu rumah tangga. Mereka mengaku harus putar otak menyiasati uang belanja yang tak lagi cukup. semuanya naik. Uang belanja kita cukup nggak jadinya? Dicukup-cukupkan lah. Biasa berapa uang belanja? Uang belanja sehari umpamanya 50 dikurangi lah, sikit-sikit diambil. Apa adanya duit kita, kalau ada duit kita baru secukupnya aja lah dibeli dulu sekarang. Pedagang dan pembeli berharap pemerintah segera bertindak mengatasi gejolak harga kebutuhan pokok, terutama yang naik signifikan pasca kenaikan harga BBM. Dari Jakarta dan Mandailing Natal, iNews melaporkan. Pemirsa, kenaikan harga sembako terjadi di semua wilayah seperti yang terjadi di Jakarta dan juga di Medan. Dan saat ini sudah bersama dengan kami Rizka Dior di Pasar Palmerah Jakarta dan Leli Irawan di Medan Sumatera Utara. Kita akan awali dari Jakarta. Rizka Dior, berapa besar kelonjakan harga cabai atau kebutuhan pokok di tempat Anda melaporkan sekarang? Ya, selamat siang Anggi, Pram, dan juga pemirsa. Betul sekali bahwa saat ini kebutuhan pangan di pasar tradisional kembali mengalami peningkatan imbas dari kenaikan harga BBM di pasaran. Menurut pemantauan kami di akhir pekan kali ini, Anggi, Pram, dan juga pemirsa, kiranya kami memantau beberapa kebutuhan primer, di antaranya ini masih mengalami kenaikan meski beberapa di antaranya juga mengalami penurunan. Namun menurut pemantauan kami juga kiranya Anggi, Pram, dan juga pemirsa, kenaikan cukup signifikan rupanya terjadi pada kebutuhan tersier. Nah, jika tadi kami juga sempat memantau Anggi, Pram, dan juga pemirsa, saat ini untuk harga cabai rawit sendiri sudah cukup turun harganya dari semula dijual di kisaran harga Rp70.000, kini sudah menyentuh harga Rp50 hingga Rp55.000 per kilogramnya. Sementara cabai hijau pun sama. Jika semula di harga Rp60.000, kini menyentuh harga Rp45.000 per kilogramnya. Namun untuk harga cabai rawit merah besar sendiri ini masih di angka yang cukup tinggi, yakni Rp80.000 per kilogramnya. Sementara untuk berbagai jenis bawang lainnya juga masih di harga yang stabil, namun untuk di bawang merah sendiri juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yakni sebesar Rp5.000 jika semula dijual di kisaran harga Rp40.000, kini sudah menyentuh harga Rp45.000 per kilogramnya. Sementara kami memantau untuk kebutuhan lainnya seperti ayam, minyak goreng, juga beras ini masih di kisaran harga yang stabil. Kalau untuk harga ayam sendiri, di sini kebanyakan di pasar Palmerah Jakarta Pusat sendiri jual secara kiloan, yakni dimulai dari kisaran harga Rp26 hingga Rp48.000. Namun apabila masyarakat mencari per ekor, ini dijual di kisaran harga Rp28 hingga Rp30.000 per ekornya. Sementara untuk harga minyak juga masih stabil, yakni di kisaran Rp14
hingga Rp16.000 per liternya. Namun untuk harga telur sendiri hari ini juga mengalami penurunan, Anggi, Pram, dan juga pemirsa. Jika sampai hari kemarin masih dijual di kisaran harga Rp31.000 per kilogramnya, hari ini sudah turun menjadi Rp28 atau Rp29.000 per kilogramnya. Namun jika tadi kami sempat mengelilingi beberapa toko, kiranya harga yang masih cukup signifikan terjadi pada harga tepung terigu, yakni di kisaran harga Rp15.000 baik untuk terigu kemasan ataupun terigu kiloan. Dan untuk mengetahui seperti apa kondisi saat ini di Pasar Induk MMTC Medan, sudah ada rekan kami Leli Irawan di sana. Silakan Leli. Ya, terima kasih Rizka dan Pram juga Anggi. Kebutuhan harga pokok di Pasar Induk MMTC Jalan William Iskandar Medan yang merupakan pasar grosir mulai terpantau stabil. Meski beberapa hari sebelumnya harga kebutuhan pokok seperti cabai merah dan cabai keriting, juga cabai rawit dan cabai hijau melonjak naik, namun beberapa hari ini mulai berturun. Seperti cabai merah dari harga Rp100.000 per kilogram, kini hari ini turun menjadi Rp80.000 per kilogram. Namun untuk harga cabai merah, cabai rawit dan cabai hijau itu melonjak naik dari harga Rp25.000 per kilogram naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Dan menurut beberapa pedagang dari wawancara yang kami lakukan, sebagian pedagang masih menahan untuk menaikkan harga pasokan mereka untuk didistribusikan di pasar induk ini sambil menunggu kestabilan harga BBM dan masih menunggu kekhawatiran agar pelanggan tidak jadi membeli. Dan kami juga dari wawancara yang dilakukan juga dengan beberapa pedagang, seperti untuk harga rempah-rempah seperti jahe, kunyit, lengkuas dan lainnya, itu mereka masih batas barang stok sehingga belum ada kenaikan. Namun harga pembelian dengan menggunakan pengiriman dari Jawa dan dari daerah Sumatera sekitarnya, harga ongkos mulai naik untuk pengiriman, dan untuk sementara ini ditahan pengiriman sehingga masih dalam kondisi stabil. Sementara untuk harga telur sendiri itu bervariasi, karena di Medan sendiri harga dijual per butirnya, dan per butirnya itu dari ada harga Rp15.000, Rp1.500, Rp1.600, bahkan ada yang Rp2.000 tergantung besar kecilnya telur yang dijual pembeli. Dan harga beras juga masih terpantau stabil, dan kami juga sempat berbincang kepada beberapa pembeli, warga masyarakat yang mengaku masih saat ini masih cenderung stabil harga kebutuhan pokok, namun masih membatasi untuk pembelian dan bahkan juga menyiasati dengan membeli stok sambil menunggu kenaikan harga kebutuhan pokok yang ada di Pasar Induk MMTC yang merupakan pasar grosir untuk pengambilan penyuplai dari beberapa pasar kecil yang ada di Kota Medan. Demikian Pram dan Anggi. Ya baik, Leli Irawan melaporkan langsung dari pasar tradisional di Medan, Sumatera Utara. Sebelum tadi sudah ada di Pasar Palmerah, Rizka Dior. Terima kasih banyak rekan-rekan.